Di sebuah kota yang sibuk, seorang nenek tua terjatuh di trotoar. Tak ada yang peduli. Namun, seorang gadis muda yang hidup dalam kemiskinan dengan segala keterbatasannya, tanpa ragu menolongnya. Tanpa disangka, nenek itu menyimpan rahasia besar yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Siapa sebenarnya nenek tua ini? Apa yang akan terjadi ketika keduanya saling membuka diri? Dan apakah kebaikan hati seorang wanita muda akan membawanya pada takdir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat datang di Ini Cuma Cerita. Tempat di mana kata-kata sederhana bisa jadi cerita luar biasa. Tempat di mana setiap kisah punya kekuatan untuk menginspirasi. Jadi, duduk santai, pasang earphone, dan siap-siap hanyut dalam cerita. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena setiap cerita yang hadir di sini tak hanya menghibur, tapi juga mengingatkan kita tentang kekuatan sebuah kisah. Silahkan komentar pendapat Anda setelah menonton video ini hingga selesai. Semoga kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini. Dan ini cuma cerita. Yuk, kita mulai. Hari itu, jalanan kota tampak seperti biasa, penuh hiruk-pikuk, kebisingan mesin, dan langkah-langkah terburu-buru orang-orang yang tak peduli dengan lingkungan sekitar mereka. Debu yang beterbangan, asap kendaraan yang mencemari udara, dan suara klakson yang tak kunjung reda, seakan menjadi bagian dari kehidupan yang tak terelakkan. Di tengah keramaian itu, trotoar penuh sesak dengan orang-orang yang berlalu lalang. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri, tenggelam dalam dunia mereka yang terasing. Namun di antara semua itu, ada satu sosok yang terabaikan. Seorang nenek tua dengan tubuh yang rapuh dan pakaian lusuh, duduk di pinggir jalan. Tampak begitu terpinggirkan. Wajahnya yang keriput, dipenuhi garis-garis kehidupan yang panjang, namun matanya kosong. Ada kesunyian yang dalam di tatapannya, seolah dunia telah mengambil segala harapan yang pernah dimilikinya. Nenek itu tak lagi mengharap sesuatu dari kehidupan yang keras ini. Ia hanyalah bagian dari pemandangan kota yang tak pernah berhenti bergerak, yang tak pernah memberi perhatian pada orang-orang sepertinya. Tak ada satu pun yang menghentikan langkah untuk memperhatikan nenek tersebut. Mereka, yang berlalu dengan langkah cepat, hanya melihatnya sebagai bagian dari lanskap kota yang biasa. Sebuah pemandangan yang telah terlalu sering dilihat untuk kemudian dilupakan begitu saja. Mereka melihatnya, namun tidak melihatnya. Begitu banyak mata yang terfokus pada layar ponsel mereka, begitu banyak telinga yang terfokus pada hiruk-pikuk kehidupan yang lebih penting. Namun, di tengah-tengah kekosongan itu, ada satu sosok yang berbeda. Seorang gadis muda bernama Laras, yang pada usia 23 tahun sudah menghadapi dunia dengan cara yang tak mudah. Laras bekerja sebagai penjaga toko pakaian bekas di pinggir jalan. Pekerjaan yang hanya cukup untuk mengisi perut, namun tak pernah cukup untuk mengisi hati dengan kedamaian. Meskipun hidupnya penuh keterbatasan, hatinya tak pernah kering dari kebaikan. Ia adalah orang yang tak pernah menutup mata terhadap penderitaan di sekitar, meski itu berarti dirinya sendiri harus mengorbankan sesuatu. Laras tak pernah ragu untuk berbagi, bahkan ketika yang bisa ia beri hanya sedikit, tak lebih dari potongan roti atau segelas air. Hatinya selalu terbuka untuk siapa saja yang membutuhkan. Hari itu, setelah seharian berdiri di belakang meja toko yang sempit, Laras melangkah pulang dengan langkah yang lelah, tubuhnya terasa letih setelah bekerja tanpa henti. Namun, saat ia melintasi trotoar yang biasanya begitu sibuk, matanya tertumbuk pada sosok yang tak bisa ia abaikan. Sosok nenek tua yang terkulai lemah di sana. Di tengah keramaian yang tak pernah berhenti, nenek itu tampak seperti simbol kesendirian yang tak terungkapkan. Ia terjatuh begitu saja, tubuhnya tak lagi kuat untuk menopang dirinya sendiri. Laras berhenti sejenak, matanya penuh kecemasan. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas menghampiri nenek itu dengan langkah pasti, meski tubuhnya sendiri juga dipenuhi keletihan. "Nenek, apa yang terjadi? Apa Anda baik-baik saja?" Suara Laras bergetar, penuh empati, mencoba menjangkau nenek yang tak lagi mampu memberi jawaban. Nenek itu hanya diam, tubuhnya terkulai lemah seperti sehelai daun kering yang terjatuh dari pohonnya. Tak ada kata yang keluar dari bibirnya, hanya napas yang tersengal dan tubuh yang tak lagi kuat berdiri. Laras merasakan sesuatu yang dalam. Ia tahu ini lebih dari sekadar kelelahan biasa. Ini adalah tanda bahwa nenek itu membutuhkan lebih dari sekadar bantuan kecil. Ia membutuhkan pertolongan sejati, sesuatu yang lebih dari sekadar bantuan fisik. Dengan penuh kehati-hatian, Laras menggenggam tangan nenek itu, berusaha membantu tubuh yang ringkih itu bangkit. Setiap langkah terasa berat,
namun ada tekad yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa hidup kadang memberi kita pilihan-pilihan yang tak terduga, dan pilihan yang ada di hadapannya saat itu adalah untuk memberi dengan sepenuh hati. Setelah susah payah, Laras berhasil membawa nenek itu ke rumah kontrakannya yang sederhana. Sebuah rumah kecil yang hanya terdiri dari satu kamar yang sempit di ujung jalan. Di tempat itu, segala sesuatu terasa begitu sederhana, namun bagi Laras, itu adalah segala-galanya. Rumah itu adalah tempat di mana ia merasa bisa menjadi dirinya sendiri. Tempat di mana ia bisa memberi dan berbagi apa yang ia miliki. Di dalam rumah yang hanya cukup untuk satu orang itu, Laras selalu berusaha membuat semuanya terasa nyaman. Meskipun ruangan itu sempit, ia selalu memastikan bahwa ada secangkir teh hangat, selimut yang bersih, dan penerangan yang cukup untuk membuat suasana lebih hangat. Bagi Laras, kebaikan adalah yang paling penting, bukan kenyamanan duniawi. Dan hari ini, ia tahu bahwa memberikan tempat untuk nenek yang terluka itu adalah sesuatu yang lebih berharga daripada apapun. Dengan tangan yang gemetar karena kelelahan dan hati yang penuh empati, Laras mulai merawat nenek itu. Perlahan-lahan, ia memberi nenek itu air, menutupi tubuh yang lemah dengan selimut, dan mencoba memberinya sedikit makanan. "Nenek, Anda tidak sendiri," bisik Laras pelan, meskipun ia tahu nenek itu tak bisa mendengar sepenuhnya. Namun, dalam diamnya, Laras berharap bahwa kata-kata itu akan membawa sedikit kedamaian bagi jiwa nenek yang tertekan oleh waktu dan kesendirian. Saat malam mulai merayap masuk, dengan langit yang berubah menjadi gelap, Laras duduk di samping nenek itu, mengawasinya tidur dengan napas yang tenang. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Laras merasa bahwa ia telah melakukan sesuatu yang benar. Dunia ini mungkin keras, namun dalam kekerasan itu, ada ruang untuk kebaikan yang tak terduga, untuk kasih sayang yang bisa ditemukan di tempat-tempat yang paling tak terduga. Sesampainya di rumah, Laras dengan hati-hati menidurkan nenek itu di ranjang kecil miliknya yang sudah usang. Setiap gerakan yang ia lakukan dipenuhi dengan kelembutan, seakan khawatir nenek itu akan terguncang jika ia bergerak terlalu cepat. Ia menatap tubuh nenek yang rapuh itu dengan rasa iba, namun juga rasa tanggung jawab yang besar. Ini adalah langkah pertama dalam perjalanan yang tak pernah ia bayangkan akan datang. Laras segera mengambil air hangat, mencoba menenangkan dirinya yang lelah sehabis seharian bekerja. Ia menyiapkan obat-obatan seadanya yang biasa ia gunakan ketika dirinya sendiri jatuh sakit, obat yang sederhana, tapi cukup untuk meredakan gejala-gejala ringan. Laras tidak memiliki banyak, tetapi ia tahu betul bahwa ia bisa memberi yang terbaik dari apa yang ia punya. Ia menyeka keringat di dahi nenek itu dengan kain lembab, membiarkan waktu sejenak melambat, berfokus pada tiap napas yang keluar dari tubuh tua itu. Nenek itu masih terdiam, terkulai lemah di ranjang Laras. Namun entah mengapa Laras merasa bahwa dalam keheningan itu, ada sebuah ikatan yang terjalin. Meski tak terucap, meski tak terlihat. Ia tahu bahwa di balik mata yang tertutup itu, nenek itu berterima kasih, meskipun mungkin tidak bisa mengatakannya dengan kata-kata. Laras tidak pernah berhenti memberinya perhatian. Tak ada rasa lelah yang mampu menghentikan hatinya untuk terus berbuat baik. Malam itu, sambil menunggui nenek yang tertidur lelap, Laras merenung dalam kesunyian. Rumahnya yang sempit, dengan dinding yang usang dan jendela yang retak, terasa begitu sunyi. Namun, di tengah kesendirian itu, ada perasaan yang meluap dalam dirinya. Perasaan yang membingungkan, namun juga memberi kedamaian. Menolong sesama adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Meski terkadang ia merasa dirinya terlalu lelah untuk menjalani hidup yang penuh tantangan. Hidup yang selalu menuntut lebih, selalu memaksanya untuk bertahan meski ia merasa rapuh. Namun, melihat nenek itu, Laras tahu bahwa ia tidak bisa berpaling. Apalagi seorang nenek tua yang tampak begitu rapuh, yang seolah tak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri sendiri. Ada sesuatu dalam tatapan nenek itu, sesuatu yang meminta pertolongan lebih dari sekadar makanan atau obat. Nenek itu memerlukan lebih dari itu. Ia memerlukan perhatian, kasih sayang, dan kehadiran seseorang yang peduli. Laras merasa, meski dirinya sendiri dalam keadaan kekurangan, ia masih memiliki hati yang cukup besar untuk berbagi apa yang ia miliki. Ia tahu, bahkan di dunia yang keras ini, kebaikan adalah satu-satunya yang dapat membuat segala sesuatu terasa berarti. Suatu keesokan harinya, dengan cahaya pagi yang temaram menerobos melalui celah jendela, nenek itu mulai membuka mata perlahan. Cahaya matahari yang lembut menghangatkan wajah Laras. Sementara nenek itu menatapnya dengan mata yang kabur, seakan masih mencoba menyesuaikan diri dengan dunia yang kembali bergerak. Perlahan, seperti sebuah proses yang memakan waktu, nenek itu mulai menatap Laras, penuh rasa kagum dan juga keheranan. Lalu,
Dengan suara yang serak namun penuh makna, nenek itu berkata, "Terima kasih, Nak. Kamu baik sekali." Suara itu tergerai pelan, namun cukup untuk membuat hati Laras bergetar. Kata-kata itu, meskipun sederhana, terasa begitu dalam, seperti sebuah penghargaan yang tak bisa ia harapkan. Namun Laras hanya tersenyum lembut, senyum yang tulus, dan mengangguk pelan. "Nenek tidak perlu berterima kasih," jawab Laras. Suaranya rendah dan penuh kesederhanaan. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya." Setiap hari, Laras merawat nenek itu dengan penuh kesabaran. Waktu seolah berhenti saat ia berada di samping nenek itu. Walau kehidupan Laras sendiri sangat terbatas, ia merasa ada kedamaian yang datang saat ia memberikan perhatian sepenuhnya kepada seseorang yang membutuhkan. Setiap pagi, ia membantu nenek itu duduk, memberinya makanan yang sederhana, dan mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibirnya. Kadang, nenek itu berbicara dengan suara yang lemah, kadang terputus-putus, dan kadang ada bagian cerita yang tak jelas. Namun, bagi Laras, itu bukan hal yang penting. Yang terpenting adalah ia bisa berada di sana, mendengarkan, dan memberi apa yang nenek itu perlukan. Meskipun terkadang hanya kehadirannya yang bisa menghibur. Hari demi hari, nenek itu mulai menceritakan sedikit tentang hidupnya. Cerita-cerita itu datang perlahan, seperti untayan benang yang terurai. Ada banyak hal yang belum Laras ketahui tentang nenek itu, tentang perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku, tentang kesendirian yang telah lama menghampirinya. Meski dengan kata-kata yang kadang tersebar dan tidak teratur, Laras merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kisah hidup itu yang tertinggal di antara mereka. Ada perasaan, sebuah ikatan yang terjalin di luar kata-kata, yang menghubungkan mereka dalam diam. Laras mulai merasakan bahwa nenek itu bukan sekadar orang tua yang membutuhkan bantuan. Nenek itu adalah seseorang yang memiliki banyak cerita yang belum sempat ia bagi dengan dunia. Dan Laras tahu bahwa meskipun ia tak bisa menyelesaikan semua masalah nenek itu, setidaknya ia bisa menjadi seseorang yang mendengarkan. Sesuatu yang selama ini mungkin telah hilang dalam hidup nenek tua itu. Ada sesuatu yang berbeda tentang nenek ini. Sesuatu yang mengajarkan Laras tentang kesabaran, tentang arti sesungguhnya dari berbagi tanpa mengharapkan balasan, dan tentang betapa pentingnya menghargai setiap detik waktu yang kita punya bersama orang lain, apalagi seseorang yang telah terlalu lama berjalan sendirian. Suatu pagi yang cerah, ketika sinar matahari baru saja menyentuh ujung-ujung atap rumah kecil Laras, ia sedang sibuk menyiapkan sarapan. Panci berisi bubur nasi mendidih di atas kompor. Aroma rempah-rempah yang biasa mengisi dapur sederhana itu tercium harum. Tangan Laras bekerja cekatan, meski tubuhnya masih terasa lelah setelah malam yang panjang menjaga nenek yang semakin membaik. Ia senang melihat nenek itu tidur nyenyak, namun tetap ada rasa khawatir di hatinya. Takut-takut nenek itu kembali merasa sakit. Tiba-tiba, suara lembut nenek memanggilnya, menghentikan langkah Laras yang tengah sibuk di dapur. "Laras, aku ingin berbicara denganmu." Laras menoleh dengan cepat, menatap nenek yang kini duduk di kursi dekat jendela. Matanya penuh harapan. Ada sesuatu yang berbeda di sana. Sesuatu yang membuat Laras merasakan bahwa momen ini bukanlah percakapan biasa. Dengan hati-hati, Laras menghampiri nenek itu, menyisakan panci dan sendok yang masih tergeletak di meja. "Ada apa, Nenek?" tanya Laras dengan penuh perhatian. Suara yang lembut mengalun, berusaha meredakan segala ketegangan yang mulai terasa di udara. Nenek itu menghela napas panjang. Matanya terarah pada Laras dengan tatapan yang lebih dalam dari biasanya. Ada keraguan, ada kegelisahan yang tersembunyi di balik bola mata itu, dan Laras merasa ada sesuatu yang berat sedang bersiap untuk keluar dari bibir nenek tua itu. "Laras," kata nenek itu perlahan, suaranya hampir berbisik, seakan ia takut jika ada seseorang yang mendengarnya. "Aku bukan orang sembarangan." Laras terkejut mendengarnya. Dengan hati yang sedikit berdebar, ia mendekat, duduk di sebelah nenek itu, dan menatapnya penuh perhatian. "Apa maksud nenek?" tanya Laras. Suara penuh keingintahuan, meskipun rasa bingung mulai menyelubungi pikirannya. Nenek itu menatapnya lebih dalam, seolah mencoba menemukan keberanian dalam dirinya untuk mengungkapkan sebuah rahasia besar yang telah lama terkubur. "Aku, sebenarnya, adalah CEO sebuah perusahaan besar." Laras terkejut, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "CEO?" Ia menatap nenek itu dengan kebingungan yang jelas, tapi nenek tidak terlihat seperti itu. Nenek itu tersenyum tipis, sebuah senyum yang lebih terasa penuh penyesalan daripada kebanggaan. "Aku menyamar," jawab nenek itu, suaranya menjadi lebih dalam dan serius. "Aku meninggalkan segala kemewahan dan kekuasaan yang aku miliki,
karena aku ingin mencari sesuatu yang lebih berarti dalam hidupku. Aku ingin tahu apakah ada orang yang mau menolongku, tanpa melihat status atau harta yang aku miliki. Dan kamu, Laras, adalah orang yang aku cari. Kata-kata nenek itu seperti petir yang menyambar dalam pikiran Laras. Semua yang ia tahu tentang nenek itu, tentang wanita yang selalu duduk diam, yang tak pernah meminta apa-apa, yang selalu tampak rapuh dan tak berdaya, tiba-tiba terasa seperti ilusi. Nenek yang ia rawat dengan penuh kasih sayang, yang selalu berbicara lembut dan penuh rasa syukur, ternyata memiliki latar belakang yang jauh dari yang ia bayangkan. Laras duduk terdiam, berusaha mencerna setiap kata yang keluar dari mulut nenek itu. Tapi, kenapa nenek tidak memberitahu saya dari awal? Tanya Laras, mencoba memahami alasan dibalik keputusan nenek untuk menyembunyikan identitasnya. Nenek itu menundukkan kepala sejenak, lalu mengangkatnya lagi dengan tatapan yang lebih tenang. Aku ingin memastikan bahwa aku mendapatkan cinta dan perhatian karena siapa aku, bukan karena apa yang aku miliki, jawab nenek itu. Suaranya penuh kejujuran yang dalam. Aku ingin melihat apakah ada orang yang benar-benar peduli, bukan karena uang atau statusku, tapi karena aku sebagai manusia. Dan saat aku melihatmu, Laras, aku tahu bahwa kamu adalah orang yang aku cari. Laras terdiam, matanya berkaca-kaca. Hatinya dipenuhi campuran antara kebingungan, keterkejutan, dan rasa haru yang mendalam. Sejak pertama kali nenek itu datang ke rumahnya, Laras tidak pernah berpikir untuk mencari tahu siapa nenek itu sebenarnya. Ia hanya tahu bahwa nenek itu membutuhkan bantuan, dan ia memberikan yang terbaik dari dirinya. Namun kini, setelah mendengar kenyataan ini, ia merasa dunia yang ia kenal telah berubah seketika. Aku tidak tahu harus berkata apa, nenek. Akhirnya Laras mengungkapkan perasaannya. Saya tidak pernah membayangkan semua ini. Nenek itu menatapnya dengan lembut, seolah mencoba memberi pemahaman tanpa harus berkata lebih banyak. Kamu tidak perlu berkata apa-apa, Laras. Aku tidak mengharapkan balasan apapun. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan untukku sangat berarti. Kau memberiku lebih dari yang aku harapkan, bukan hanya dengan memberi makan atau merawatku, tapi dengan memberi perhatian tulus yang sudah lama aku cari. Laras merasa hatinya seperti dihantam sebuah kenyataan yang besar. Dalam hidupnya yang penuh keterbatasan, ia tidak pernah menduga bahwa ia bisa memberi sesuatu yang begitu berharga bagi orang lain. Apalagi seseorang yang ternyata begitu besar kekuasaannya di dunia luar sana. Namun, kenyataan ini justru memberi Laras sebuah pelajaran yang lebih dalam tentang kehidupan, tentang arti dari kasih sayang tanpa pamrih, dan tentang bagaimana tindakan kecil bisa berarti begitu banyak bagi orang lain. Meski kebingungannya belum sepenuhnya hilang, Laras merasakan sebuah kedamaian di dalam dirinya. Ia tidak peduli dengan status atau harta yang dimiliki nenek itu. Yang ia pedulikan adalah hubungan yang telah terjalin, kasih sayang yang tulus, yang tak ternilai harganya. Apapun yang nenek katakan, saya akan tetap ada di sini. Laras akhirnya berkata dengan suara yang penuh keyakinan, meski ada rasa haru yang menggenang di matanya. Karena saya tidak menolong nenek karena siapa nenek, tapi karena siapa saya. Nenek itu menatap Laras dengan tatapan yang penuh makna, dan untuk pertama kalinya, senyum di wajahnya benar-benar merekah, bukan senyum tipis penuh penyesalan, melainkan senyum penuh kebahagiaan. Terima kasih, Nak, kata nenek itu, suaranya lebih ringan dan penuh rasa syukur. Laras hanya mengangguk pelan, menyadari bahwa kebahagiaan terkadang datang dari tempat yang tak terduga. Dan kadang yang terpenting bukanlah siapa kita di mata dunia, tetapi siapa kita di mata hati orang-orang yang kita cintai. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan hubungan antara Laras dan nenek itu semakin erat. Kehadiran nenek yang dulunya tampak begitu rapuh dan terisolasi kini menjadi bagian dari rutinitas Laras. Di pagi hari, Laras akan bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk mereka berdua, dan kemudian membantu nenek itu duduk di kursi dengan selimut tebal di pangkuannya. Sementara nenek itu menikmati sarapannya, mereka berbicara tentang berbagai hal, tentang dunia luar, tentang masa lalu, dan tentang harapan-harapan kecil yang belum tercapai. Nenek yang dulu tampak begitu sunyi kini mulai menunjukkan senyum yang lebih sering. Meskipun tubuhnya masih belum sepenuhnya pulih, ada semangat baru yang bersemayam di dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya menceritakan kesedihannya, tetapi juga tentang kenangan-kenangan indah yang telah lama terkubur. Ia berbicara tentang anak-anak dan cucu-cucunya, yang kini hidup jauh darinya. Tentang masa-masa kejayaannya sebagai seorang CEO, dan bagaimana ia merasa sangat terasing, meskipun dikelilingi oleh kekayaan dan kekuasaan. Aku punya cucu laki-laki yang sangat aku sayangi, Laras.
kata nenek itu suatu malam, sambil memandangi Laras dengan tatapan penuh harapan. Namanya Fajar. Dia baik sekali, punya hati yang besar, dan aku rasa dia sangat cocok untukmu. Laras menatap nenek itu dengan rasa canggung yang mulai muncul di dalam hatinya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Nenek itu, dengan segala perhatian dan kasih sayang yang telah ia berikan, kini mulai memberikan saran yang tak pernah ia duga sebelumnya. "Nenek, saya rasa itu tidak perlu," jawab Laras dengan lembut, mencoba menenangkan nenek itu. "Saya tidak yakin kalau itu akan berhasil." Namun, nenek itu tak menyerah. Matanya tetap memancarkan keinginan yang mendalam, seolah ia tahu persis bahwa Laras masih ragu. "Percayalah padaku, Nak," kata nenek itu, suaranya penuh dengan keyakinan yang tak terbantahkan. "Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Kamu sudah cukup lama mengorbankan dirimu sendiri untuk orang lain. Sudah waktunya bagi kamu untuk bahagia." Laras terdiam. Kata-kata nenek itu menembus dinding hati yang selama ini ia bangun dengan hati-hati. Ia tahu bahwa nenek itu hanya ingin melihatnya bahagia. Tapi entah mengapa, perasaan canggung itu tetap ada. Laras merasa seperti dirinya masih terjebak dalam kehidupannya yang sederhana dan penuh perjuangan. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan soal cinta, apalagi hubungan serius dengan seseorang yang tidak ia kenal. Namun, ada juga sedikit rasa ingin tahu yang muncul. Seperti ada sebuah pintu yang terbuka sedikit, memberi kesempatan bagi kemungkinan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Fajar, cucu laki-laki nenek itu, seorang pria yang tak pernah ia kenal, tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Bagaimana dia? Seperti apa dia? Apakah dia benar-benar seperti yang nenek itu gambarkan? "Aku tahu kamu mungkin merasa canggung, Nak," nenek itu melanjutkan, memperhatikan ekspresi Laras yang masih ragu. "Tapi Fajar bukanlah orang yang bisa membuatmu merasa terbebani. Dia baik hati, Laras. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu layak mendapatkan seseorang yang bisa menghargaimu." Laras menghela napas, merasakan tekanan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Ia tahu nenek itu hanya ingin yang terbaik untuknya, tapi hati kecilnya masih bertanya-tanya. Apakah dia benar-benar siap untuk membuka hati untuk seseorang yang belum ia kenal? Selama ini, hidupnya selalu berputar di sekitar kebutuhan orang lain. Dan kini ia merasa terjebak dalam dilema antara menjaga kebebasan yang sudah lama ia pertahankan, atau membuka diri pada seseorang yang bisa saja mengubah seluruh arah hidupnya. "Bagaimana kalau saya bertemu dengannya, Nenek?" tanya Laras pelan, suaranya penuh keraguan. "Tapi saya ingin semuanya tetap berjalan alami, tanpa paksaan." Nenek itu tersenyum lebar, wajahnya memancarkan kebahagiaan yang jarang terlihat. "Terima kasih, Nak. Aku hanya ingin melihatmu bahagia, itu saja." Hari-hari berikutnya, Laras mencoba membuka pikirannya. Ia mulai membayangkan bagaimana jika pertemuan itu benar-benar terjadi. Apakah itu akan mengubah hidupnya? Ataukah itu hanya akan menjadi kenangan manis yang berakhir begitu saja? Walaupun hatinya masih dipenuhi ketidakpastian, ia merasa ada semangat baru yang mulai tumbuh, keinginan untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, untuk memberi kesempatan pada hal-hal baru yang mungkin membawa kebahagiaan. Suatu sore, nenek itu akhirnya memberitahunya bahwa Fajar akan datang ke rumahnya. Laras merasa cemas, tapi juga tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia mulai berpikir tentang segala kemungkinan, tentang seorang pria yang mungkin akan mengisi kekosongan yang selama ini ada dalam hidupnya, tentang seseorang yang bisa melihatnya bukan hanya sebagai penjaga toko pakaian bekas, tetapi sebagai Laras yang memiliki hati dan impian. Ketika Fajar tiba, Laras tidak tahu apa yang harus diharapkan. Namun, saat mereka pertama kali saling berkenalan, ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Fajar, meskipun tampak tenang dan penuh percaya diri, memiliki senyum yang hangat dan sikap yang penuh perhatian. Ia tidak berbicara banyak, tetapi caranya mendengarkan Laras, memberi perhatian pada hal-hal kecil yang seringkali terlewatkan oleh orang lain, membuat Laras merasa nyaman. Malam itu, setelah Fajar pulang, Laras duduk merenung di kursi dekat jendela, menatap keluar dengan pikiran yang penuh. Nenek itu benar. Mungkin, hanya mungkin, hidupnya bisa berjalan dengan cara yang berbeda. Mungkin cinta itu datang bukan hanya dari orang yang kita harapkan, tetapi dari seseorang yang kita temui tanpa sengaja, seseorang yang tidak memandang masa lalu atau status, tetapi lebih pada siapa kita sebenarnya. "Terima kasih, Nenek," Laras berbisik pelan, meski nenek itu sudah tidur nyenyak. "Terima kasih telah membukakan pintu itu untukku." Laras tidak tahu kemana jalan ini akan membawanya, tapi yang ia tahu pasti adalah bahwa ia kini siap untuk membuka hatinya,
untuk memberi kesempatan pada kehidupan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Laras akhirnya setuju untuk bertemu dengan cucu nenek itu, Fajar. Ternyata, Fajar adalah seorang pemuda yang tampan, cerdas, dan memiliki kepribadian yang sangat baik. Namun, yang membuat Laras terkejut adalah kenyataan bahwa Fajar sangat memahami kehidupannya, bahkan lebih dari yang ia duga. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang impian, harapan, dan kehidupan mereka. Fajar tidak melihat Laras sebagai seorang gadis miskin yang bekerja keras, tetapi sebagai seseorang yang memiliki hati yang besar dan penuh kasih. Lambat laun, rasa cinta tumbuh di antara mereka. Suatu malam, saat duduk di bawah cahaya bulan yang redup, Fajar memegang tangan Laras dengan lembut. "Aku tahu hidupmu tidak mudah, Laras. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu. Kita bisa menghadapi semuanya bersama." Laras menatap Fajar. Matanya mulai berkaca-kaca. "Terima kasih, Fajar. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidup bisa membawaku pada seseorang seperti kamu." Nenek yang dari jauh mengamati mereka, tersenyum bahagia. Mungkin, di balik segala kesulitan dan penderitaan yang ia alami, ia telah menemukan keluarga yang sesungguhnya. Sebuah keluarga yang dibangun atas cinta, ketulusan, dan pengorbanan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kebaikan hati dan tulusnya sebuah niat tak pernah salah tempat, meskipun dunia seringkali tampak acuh tak acuh terhadapnya. Laras, seorang gadis muda yang hidup dalam kekurangan, menunjukkan bahwa meskipun kita tak memiliki banyak harta, kita masih bisa memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain, yakni cinta, perhatian, dan kepedulian. Sikapnya yang tanpa pamrih dalam merawat nenek tua yang tak dikenalnya, membuktikan bahwa kebaikan sejati bukan dilihat dari apa yang kita punya, melainkan dari apa yang kita beri. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita bahwa tak ada yang bisa menilai seseorang hanya dari penampilan luar, karena setiap orang punya kisah dan rahasia yang tak terlihat. Nenek itu, yang tampak seperti pengemis, ternyata menyimpan kekuatan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Kehidupan tidak selalu seperti yang terlihat, dan kadang perjalanan hidup membawa kita kepada kejutan-kejutan yang mengubah takdir kita selamanya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebaikan, meskipun seringkali tampak sederhana, dapat membuka pintu kesempatan yang luar biasa dan membawa kita kepada cinta dan kebahagiaan yang tak terduga.